identitas kan. Yang paling jago nanya dia nih. Iya. Yaudah, gas lu, Masih ingat ya? gas lu, Git. Aman. Gas, Git. Oke, Bang Domi, Kak Fitri, kalau boleh tahu nih lagi ada apa urusan apa nih kesini nih, Bang Domi, Kak Fitri mungkin? Iya ya, kita datang ke sini adanya BAP tambahan dan juga adanya konseling masalah ada beberapa akun ya yang diduga sudah meresahkan dan kita sudah melihat ada beberapa akun-akun yang sekarang dilihat di media sosial tentunya ini memberikan dampak yang sangat amat merugikan dan adanya ujaran fitnah juga di situ. Makanya itu tadi kita sudah melakukan tambahan BAP ya. Pertama tadi ada 34 pertanyaan dan juga berikut alat-alat buktinya yaitu adanya screenshot dan juga di situ juga ada video-videonya juga di situ bahwa yang dimasukkan ke dalam tambahan BAP tersebut sehingga pihak penyidik ini memasukkan beberapa alat buktinya tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang unsur-unsurnya ya terhadap laporannya itu bisa dimasukkan ke dalam materi dari BAP tersebut. Bentuk-bentuk pencemaran nama baiknya apakah Fitri? Di komentar kah atau gimana? Ya, kalau komentar mah saya nggak peduli ya. Kalau ini kan sudah keterlaluan ya. Sudah ada rekaman-rekaman video, foto-foto yang menurut saya udah keterlaluan. Berarti diposting oleh akun-akun gitu Kak? Bukan fake account ya. Bukan fake account ya. Saya tidak berurusan dengan manusia-manusia fake. Saya berurusan dengan manusia yang ada, orangnya ada, akunnya memang bisa dipastikan milik yang saya laporkan. Kata-kata atau video terkait apa? Janganlah, biar jadi rahasia Mas Tommy. Iya. Berarti mengenal Fitri ya akun-akun tersebut ya? Tahu, iya. Untuk identitasnya sendiri gimana Kak Fitri? Udah dikantongin sedetail mungkin kah? Apa gimana sih mungkin? Yang pasti bukan fake account ya. Dari kalangan masyarakat biasa, Yang pasti selebritis. bukan fake account. Pernah berteman dekat Yang kah pasti atau? bukan fake account. Kak Fitri ini kan menyerang anak juga ya? Iya. Bisa diceritain gitu Kak, apa sih yang akhirnya membuat Kak Fitri terganggu? Ya sudah, nanti Mas Tommy lah yang ini. Itu kan jadi jangan masuk ke materi ya. Ya pokoknya ada beberapa akun yang saya laporkan dan bukan fake account. Dampaknya ke anak gimana sih Kak? Ya jangankan ke anak-anak ya, kalian aja lah kalau setiap hari berkali-kali atau berbulan-bulan kan gerah juga ya gitu. Saya berada di sini itu buat anak-anak saya dan buat keluarga saya. Anak-anaknya sampai nangis atau sampai trauma atau sampai apa Kak? Ya kalau nangis tentu enggak ya, karena anak Fitri Sagoteru nggak mungkin cemen, tapi ya terganggu aja. Ya secara mental ya pasti keganggu, tapi untuk yang diharapkan gitu nangis atau apa ya enggak, tapi ya namanya manusia biasa ya Mas Tommy, pasti secara mental psikis pasti keganggu, sangat keganggu. Berarti Apa yang kalau dicurhatin? keluar mah, membawa kayak semacam pengamanan juga nggak sih? Artinya kan ini menyangkut anak ya. Masa berhubungan dengan haters aja harus pengamanan? Negara Indonesia ini aman lah, ya nggak Mas Tommy? Iya, betul. Aman, cuman kan kita tinggal di wilayah hukum ya, dan memang kebebasan berpendapat ya kita ada undang-undangnya gitu. Kalau keterlaluan ya saya rasa Udah melampaui batas. saya punya hak untuk membawa ini ke masalah hukum. Sempet curhat gitu nggak sih anak-anak kalau terganggu bilang ke Kak Fitri? Iya udah pasti kalau itu. Kak tadi yang teror juga Kak bisa Nah, iya nih Mas Tommy yang jawab ya masalah. Iya, kalau yang teror ya, yang teror tadi kan udah jelasin tuh masalah sekarang ini CCTV sudah dijadikan sampel dan diambil oleh laboratorium forensik Mabes Polri untuk bisa diidentifikasi oleh digital forensik. Berikut dengan CCTV bentuk kejadian dari pertama sampai akhir ya, tentunya pasti lebih detail ya. Nah ini kan makan waktu sekitar 3 minggu. Kalau kita lihat dari penyidik kemarin masih belum ada informasi hasil terhadap hasil. Jadi kita masih menunggu itu sampai menunggu lapcu daripada laporan. Semoga ada titik terang. Kita juga mau agar ini bisa diungkap ya cepatnya.
Kita juga nggak diam aja, kita juga ada langkah-langkah apa sih yang bisa membuat ini bisa terungkapkan seperti itu. Berarti pihak kepolisian belum mengantongi ya identitas dari si pelaku. Kalau mengantongi tentunya ada beberapa petunjuk, ya kan, dari petunjuk-petunjuk itu kan harus dilengkapi oleh dasar-dasar pembuktian yang kuat. Nah inilah yang harus di pihak kepolisian lagi bekerja keras ini. Kita berharap ya cepatnya bisa diungkap. Ada kemungkinan berkaitan nggak sih dengan yang Kalau pencemaran nama? berkaitan atau enggak itu kan sebenarnya pihak kepolisian yang bisa lihat di sini kan. Kalau kita cuma menduga boleh aja praduga, tapi kan semua harus alat buktinya yang cukup. Jadi jangan hanya cuma kita menduga aja. Kalau praduga sih tentunya pasti ada aja. Tapi kan ini harus dikuatkan, ya, dikuatkan bukti. Ya. Mungkin dari sisi Terornya- itu sendiri apa sudah terlihat? Hasil dari Mabes Polri belum. Nanti kita akan rilis, kita akan lihat kalau memang ini udah ada hasilnya. Nah, tentunya dari pihak Jatan Ras Polres Tangsel memberikan informasi ya hasil dari penyelidikan di dari penyelidikan di CCTV ya, forensik ya. Itu yang terpenting itu. Karena tuh proses pengambilan gambar itu sangat amat kelihatan harusnya ya, tapi kan kalau lihat kasat mata memang nggak kelihatan, tapi kan kalau di Mabes Polri lebih detail nanti, lebih kelihatan. Kalau Tapi bisa bentuk kilas teror. balik waktu itu terornya dalam bentuk apa iya. sih bang? Kalau dugaan, kita melihat dugaan itu seperti penembakan, tapi bentuk dari penembakan itu apakah senjata tajam atau rakitan atau ketapel. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu bisa sampai pecah kaca yang lumayan tebal, itu saya rasa itu ada bentuk seperti pistol. Ini baru dugaan ya, karena kan kita belum tahu nih seperti apa. Gitu. Kejadiannya berarti malam ketika nggak ada aktivitas di Ya, kantor apa tentunya gimana? pasti ada kemungkinannya di jam-jam kecil, tapi kita belum tahu nih. Nanti kan CCTV yang lihat nih petunjuknya. Tapi Di kalau jam untuk berapa. bocorannya sendiri pada saat mungkin penembakan atau itu menaiki kendaraan atau memang dia berdiri di depan? Wah itu belum kelihatan karena kita belum melihat tuh dia pakai kendaraan motor, mobil atau jalan kaki kan seperti itu. Belum. Atau terbang ya. Atau terbang. Tapi menurut Kak Fitri sendiri apa sih mungkin motif dari si OTK ini? Apakah karena punya masalah pribadi atau gimana mungkin? Saya curiganya cintanya ditolak. Ya Mas Tony. Iya, bisa juga. Tapi ada saksi nggak sih Kak Fitri pas kejadian sendiri? Ya kalau ada saksi nggak sepanjang ini ya. Pokoknya saya serahkan urusan teror meneror ini ke Mas Tommy yang sudah partner kerja saya juga. Saya merasa nyaman didampingi oleh Mas Tommy dan seperti yang saya mau ya. Saya tuh jarang banget punya urusan di baru ini kayaknya baru pertama kali ya. Sekarang dan tentu saya sangat berhati-hati memilih lawyer. Kalau saya memilih Mas Tommy itu udah paling tepat karena tidak juga semena-mena memberikan statement, terus kita juga dengan sabar menunggu hasil dari pihak kepolisian atas laporan-laporan saya. Semoga aja masalah ini menemukan titik terang dan ada kepastian hukum buat atas laporan saya gitu ya Mas Iya, Tony ya. betul. Kak Fitri, Pasti flashback sedikit kan kejadian penembakan misterius ya. Itu kejadiannya ketika ada huru hara dengan mantan sahabat. Apa ada kaitannya? Nggak boleh fitnah, nggak boleh suudzon ya. Ya seperti Mas Tommy bilang tadi, kalau kalian mau menduga-duga ya silakan aja. Tetapi saya mendengarkan penasehat hukum saya nggak boleh menuduh. Ya Ini kita kan- serahkan. Ini kan bukan menuduh, menduga gitu. Ya itu kan kamu yang menduga kan bukan Iya. saya. Kalau saya emang nggak ada. Kalau menurut Kak Fitri Kak Fit sendiri ini dilaporin di Polres teror gimana tuh Kak Fit sama mantan sahabat? Masa sih? Iya. Iya lagi. Ya sudah, semua warga negara Indonesia kan berhak lapor melapor, itu hal yang biasa. Kak Fit Nggak kan masalah. beberapa waktu lalu kan sempat di demo kantor. Itu Nah seperti itu apa? Kak? keterlaluan ya, itu yang perlu saya jawab ya. Nah itu bentuk-bentuk teror konyol ya. Saya sudah bikin sayembara ke
follower saya juga, kalau memang ada orang yang tertipu oleh saya atau saya punya hutang sama siapapun datang ke hadapan saya kasih uang 1 miliar. Saya sudah siapkan uangnya, sampai hari ini nggak ada orang yang menjadi korban tipuan saya, nggak ada orang yang saya hutangi, nggak ada. Saya akhirnya kan saya jadi sombong gitu. Karena semua orang bisa aja mengklaim menuduh A, B, C, ini ya hak-hak aja, tapi ulah-ulah konyol ini yang menurut saya tuh jijik, bukan saya keganggu ya, saya jijik gitu ngeliat ada segerombolan ibu-ibu, kan kasihan sama mereka cuma dibayar 300.000 untuk begitu, itu keterlaluan loh. Kecuali yang saya nggak bisa bilang demo ya, apa katanya di dunia maya itu buzzer. Ya nggak ngerti lah, kalau demo katanya kan harus bawa spanduk apapun, itu kan namanya bentuknya teror. Teror Ya, itu. itu namanya bentuknya teror gitu. Saya masih berbaik hati loh untuk tidak melaporkan, padahal saya sudah punya semua KTP ibu-ibu itu. Tapi saya merasa buat apa saya melaporkan mereka juga yang hanya sekedar mau uang makan gitu. Karena saya tahu siapa yang menyuruh. Nah, nanti tunggu aja siapa yang menyuruh kehuru-haraan di hidup saya ini. Satu hari kamu akan face to face sama saya. Ya, Berarti udah ada dugaan dalangnya siapa nih? saya Kak? sudah tahu, bukan dugaan. Kalau itu saya sudah tahu. Mengenalkah? Nggak usah. Artis atau Ada rencana orang melaporkan dalang tersebut, biasa? Atau Kak? pengusaha juga, Pak? Saya nggak usah tahu, tapi satu hari pasti ketemu dengan saya. Akan melaporkan dalang tersebut, Kak? Rencananya Lihat mungkin rahasia Mas Tami. Sudah. Nanti kita tunggu aja ya.